Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih teman-teman jurnalis yang telah hadir di ruang Zoom kita pagi ini. Ini menarik sekali, kita pagi ini akan membahas perihal soal kinerja bank-bank Himbara ya, bank-bank BUMN terutama terkait dengan pencapaian kredit maupun laba yang memang tahun lalu tercatat cukup spektakuler ya. Padahal kita baru selesai pandemi, ternyata ekonomi kita juga bergerak lebih cepat dan lebih baik dari perkiraan sebelumnya. Nah, ini menarik, ada kredit tumbuh 9% khusus Bank Himbara, laba juga naik secara signifikan 50% secara total. Nah, ini teman-teman jurnalis bersama kita ada Mas Rian Kerianto, kita udah kenal ya Mas Rian, dulu Chief Economist Bank BNI, Corporate Secretary Bank BNI, kemudian menjadi staf ahli di OJK, dan sekarang kembali jadi ekonom ya Mas Rian ya. Apa kabar Ya, Mas Rian? baik. Alhamdulillah Mas Elba. Ya, ya. Ya, selamat deh. MU akhirnya juara juga setelah berapa dekade nih menanti nih. Ya, mental juara sudah kembali. Sudah kembali berkat Belanda nih ya. Ya, Ya, jadi teman-teman semua, pagi ini kita akan diskusi tentang bagaimana kinerja kredit, laba bersih, dan kenapa sih, ada apa sih di balik pencapaian yang dicapai oleh Bank Himbara. Mas Rian, silakan, ya. waktunya kami persilakan untuk memberikan paparan kepada teman-teman terkait dengan kinerja Himbara tersebut. Oke. Baik, terima kasih Mas Elba, teman-teman sekalian, ada Mas Bejo, Mas Muhtar, Pak Ustadz, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Pertama-tama tentu saya bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita semuanya diberikan kesehatan ya sehingga bisa bertemu walaupun melalui kanal virtual. Yang kedua tentu sebagian dari kita juga pagi ini bangun tidur dengan fresh, gembira karena update-nya sangat mencengangkan, ya kan? Setelah 6 tahun puasa gelar, akhirnya Manchester United merengkuh gelar Piala Kerbau. Bagi saya pribadi ini hanyalah sebuah titik awal dari journey berikutnya. Masih ada 3 trofi lain yang itu punya potensi untuk juga bisa diraih oleh MU. Nah, yang ketiga tentu saya senang ketemu dengan teman-teman sekalian untuk sharing ya, di mana teman-teman yang tergabung dalam Inabanks ya, Asosiasi Jurnalis Perbankan Jakarta, menyelenggarakan diskusi pada hari ini. Dan yang disampaikan ke saya adalah tentang bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian atau prudential banking principle di industri perbankan, khususnya di bank-bank milik pemerintah atau Bank Himbara. Nah, saya sudah siapkan materi Mas Elba ya, mudah-mudahan ini bisa bisa menjadi referensi kita semua. Oleh karena itu saya mohon izin saya bisa share materi saya, ini sudah saya siapkan, nanti bisa bisa dibagikan juga untuk teman-teman yang lain. Mohon izin udah tampil belum ya? Sudah Mas Rian. Sudah ya, oke, saya akan langsung ke halaman pertama. Ini saya nyiapin materi mungkin 3 hari lalu dan baru saja saya ada update 1 halaman. Karena tadi pagi saya mandi kepikiran, ini penting perlu saya masukkan, maka saya masukkan. Nah, judul diskusi kita teman-teman sekalian adalah bagaimana urgensi implementasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit ya. Dan ini spesifik nanti kita bicara mengenai bagaimana bank-bank milik pemerintah yang kepemilikan sahamnya mayoritas itu dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Nah, di slide ini teman-teman sekalian kita bisa lihat ya betapa sesungguhnya proses kredit di perbankan secara umumnya itu sangat rigid ya, sangat rigid, sangat regulated,
sehingga perbankan itu disebut sebagai salah satu industri jasa keuangan yang sangat highly regulated. Itu memang betul. Kenapa? Ya karena kita tahu perbankan adalah sektor jasa yang landasan bisnisnya adalah kepercayaan atau trust dari masyarakat yang menyimpan dananya di perbankan untuk dikelola, dimanage dengan baik sehingga memberikan benefit atau keuntungan dan juga memberikan manfaat sosial yang lain. Nah ini kalau lihat dari chart ini kita bisa tahu Mas Elba, teman-teman sekalian, seperti ini toh proses kredit di perbankan. Ya memang begitu. Dari sisi kredit risk komponennya, monitoringnya, bagaimana validasinya, termasuk bagaimana kalau terjadi kredit bermasalah, semuanya diatur, ya. Terus kemudian bagaimana area implementasinya, dari membuat desain report, dari membuat model valuation, kemudian bagaimana kalau kredit itu bermasalah, bagaimana remedialnya, bagaimana restructuringnya, semuanya diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada celah atau loopholes yang bisa tanda petik dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik, misalnya terjadi fraudulent atau sejenisnya. Jadi sangat rigid dan ini semuanya documented, ya documented. Itulah kenapa perbankan itu adalah lembaga yang maaf kata sangat diatur karena mengemban mandat dari publik, mandat baik dari deposan pemilik dana maupun dari investor. Ini khususnya bagi bank-bank yang berstatus bank TBK atau bank publik gitu. Nah ini sangat jelimet. Nah saya akan bahas satu-satu spesifik mengenai ini, mengenai kredit. Teman-teman pasti ingat, ini pelajaran pertama saya dulu masuk BNI itu adalah bagaimana kita memahami filosofi kredit. Ya, kredit. Kredit itu kan dari kata credo, percaya kan gitu. Nah, saya belajar pertama kali di BNI itu tahun 94 waktu itu. Kebetulan saya kan memang postingnya waktu itu sebagai analis kredit. Jadi kita diajarin kredit yang sangat fundamental sampai bagaimana implementasinya. Nah, teman-teman pasti ingat pegangan orang kredit atau loan officer itu adalah prinsip 5C. Dan ini saya cek masih valid, masih berlaku di mana-mana, sangat timely ya, sangat timely. C yang pertama adalah karakter. Bagaimana seorang credit officer bisa melakukan assessment dari karakter seorang calon debitur. Ini nggak gampang, nggak gampang. Orang datang ke kantor cabang pakai sandal jepit, mungkin persepsi kita, aduh ini orang kok tampangnya seperti ini. Kita sudah ada agak a priori. Sebaliknya, orang datang ke kantor cabang pakai jas, pakai dasi lengkap, klimis, mengkilap, nah kita lalu sudah terpesona. Ya, nah itulah. Jadi first impression, pandangan pertama itu kadang-kadang bisa misleading, bisa menyesatkan kita karena pandangan pertama. Jadi makanya membaca karakter itu kita banyak sekali referensinya, nanti kita bahas satu-satu ya. Misalnya dari riwayat pembayaran. Kalau Mas Bejo, Mas Elba pernah menjadi nasabah Bank BUMN, BNI, kita tahu, Mas Bejo itu disiplin mengangsur kartu kreditnya, disiplin mengangsur fleksinya itu kelihatan. Nah itu salah satu cara bank itu melakukan assessment terhadap watak atau karakter seorang calon debitur. Ya. Kemudian yang kedua itu capacity. Apa sih capacity? Yaitu pejabat bank ya itu akan mengukur kemampuan ya calon debitur ini di dalam nanti memenuhi kewajibannya yaitu bayar bunga dan bayar pokoknya ya dengan cara bank itu mempelajari dari mana sumber penghasilan atau pendapatan si calon debitur itu untuk nanti dia bisa membayar. Bagaimana usahanya itu ke depannya, ya paling tidak selama jangka waktu kredit itu diberikan. Apakah 1 tahun, apa 3 tahun, bahkan ada yang mungkin sampai 7 tahun. Ya, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, dengan cara assessment ini, pihak bank bisa mendeteksi bahwa Mas Elba, Mas Bejo, Mas Muhtar itu punya eligibilitas, punya kelayakan untuk diberikan kredit. Nah, jadi fondasi pertama orang kredit adalah melihat prospek usaha. Nah, ini kalau di dalam istilah perbankan itu adalah jalan keluar pertama, first way out. Jadi, tanda petik, jaminan yang pertama itu adalah prospek usaha dari debitur. Kalau istilah dulu ada PBI atau POJK, itu adalah pilar pertama. Kita ada 3 pilar. Nah, pilar pertamanya itu adalah tadi prospek usahanya yang nanti akan
mampu memenuhi kewajiban kepada bank. Ya, itu capacity. Yang ketiga adalah capital atau kecukupan modal yang dimiliki oleh calon debitur di dalam nanti dia melakukan pengelolaan usahanya. Nah, analisa ini dengan mempelajari nilai kekayaan bersih yang dimiliki berupa selisih antara total aktiva, ya, aset yang dimiliki dengan total kewajiban. Tentu ujung-ujungnya adalah aktivanya harus lebih baik atau lebih besar dibanding kewajibannya. Kan kalau kewajibannya lebih besar daripada asetnya, kan itu namanya minus gitu kan. Nah, kenapa bank harus mengukur capital atau kecukupan modal dari calon debitur ini sebagai alat deteksi bahwa calon debiturnya itu betul-betul, kalau istilah perbankannya itu betul-betul eligible, betul-betul kredibel, betul-betul bankable, ya bankable, sehingga dapat dibiayai gitu. Karena tanpa melihat kekuatan permodalannya, bagaimana mungkin orang calon debitur datang ke bank tanpa modal apa-apa? Pak Alba, saya datang mau pinjam duit berapa? 100 juta untuk apa? Mau buka warung. Oke, modalmu apa? Saya nggak punya modal. Kan nggak mungkin. Setidaknya modal itu apa? Dia punya warungnya, dia punya tempat untuk dia berusaha dan sebagainya. Dia punya gerobak, dia punya ya tenaga kerja dan seterusnya. Nah, itu adalah bagian dari aktivanya itu. Nah, berikutnya yang keempat, ini menarik ini. Yang keempat itu terkait dengan condition. Pada umumnya orang menerjemahkan condition itu dikaitkan dengan condition of economic. Nggak salah, ya nggak salah teman-teman sekalian. Karena memang analisa kondisi itu adalah mengenai gambaran kemampuan calon debitur ketika nanti memenuhi kewajibannya itu dikaitkan dengan bagaimana kondisi ekonomi sekarang, bagaimana kondisi ekonomi yang akan datang, ya. Karena sektor ekonomi bidang usaha itu sangat bisa terpengaruh oleh perkembangan ekonomi. Mohon maaf, kita tahu persis, tiba-tiba usaha hotel berantakan, babak belur karena apa? Kena pandemi misalnya 2 tahun yang lalu, ya hotel, restoran dan kafe atau istilah kita itu adalah horeca itu terpukul. Itu karena dampak ekonomi, ya faktor eksternal yang mengganggu atau mendisrupsi jalannya usaha. Kemudian ada juga terkait dengan ini, Mas Elba, Mas Johari, Mas Muhtar, dan teman lain, terkait dengan kebijakan ekonomi pemerintah. Misalnya pemerintah akan mengembangkan hilirisasi sektor mining misalnya. Nah, orang kredit pasti mikir, berarti kebijakan pemerintah yang pro kepada sektor tambang ini akan prospektif. Nah, analisa-analisa ini juga termasuk bagian dari analisa kondisi keadaan suatu calon debitur ketika mengajukan kredit. Nah, dari semua itu ujung-ujungnya apa? Pihak bank, pejabat bank tadi akan bisa mendeteksi bagaimana tingkat kemampuan usaha debitur ini bisa memenuhi kewajibannya. Kalau bahasa kerennya adalah repayment capacity. Ya. Nah, C yang kelima, ya ini C yang kelima itu C pelengkap, yaitu kolateral atau jaminan yang disediakan oleh calon debitur untuk menilai seberapa besar nilai jaminan itu dibanding fasilitas kreditnya. Nah, saya perlu sampaikan teman-teman, filosofi daripada jaminan itu sesungguhnya bagi pihak bank itu adalah sebagai motif berjaga-jaga atau istilah kerennya itu second way out ketika kegiatan usaha dari debitur kita itu betul-betul bermasalah sampai masuk collectibility 5 atau bad debt atau macet. Nah, kalau macet kan harus diselesaikan. Nah, cara menyelesaikannya apa? Ya tadi dengan pihak bank akan menjual jaminan atau kolateral yang sudah diikat secara hukum tadi untuk sebagai pengganti kredit yang sudah diberikan kepada debitur yang bermasalah tadi. Nah, prinsip 5C ini teman-teman sekalian itu satu dengan lainnya saling terkait. Dan 5C ini harus valuasinya, yudisiumnya harus betul-betul oke. Kalau ada satu aja yang nggak oke, maka itu disebut tidak layak memperoleh fasilitas kredit. Jadi ini ketat sekali. Nah, melalui analisa kredit yang profesional ini, bank atau lembaga pembiayaan, yaitu multi finance ya, itu akan dapat menentukan besaran kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan objektif dari calon debitur. Jadi dari 5C tadi, teman-teman sekalian, pihak bank atau lembaga pembiayaan itu bisa melakukan semacam perkiraan
oh kebutuhan kredit kamu itu 100 juta. Misalnya Mas Bejo datang dengan proposal minta 200 juta. Banknya akan melakukan analisa. Dengan 5C itu akan dihitung, loh Mas Bejo, Anda itu sebetulnya eligibility-nya itu hanya 100 juta loh. Kalau saya kasih 200 juta, itu namanya overcredit. Overcredit itu artinya apa? Kredit yang diberikan itu terlalu besar. Nah, kalau terlalu besar itu nanti bisa terjadi potensi misfinancing. Apa itu misfinancing? Yaitu penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan perjanjian kreditnya. Misalnya untuk apa? Harusnya kan untuk apa namanya? Untuk pembelian misalnya inventory atau bahan baku, ya kan? Atau beli mesin. Nanti dipakai untuk yang enggak. Misalnya beli sepeda motor baru. Nah, itu namanya apa namanya misfinancing, ya misfinancing. Itu enggak boleh. Makanya dengan 5C itu bank mendeteksi kebutuhan objektif berapa besaran kredit yang layak untuk diberikan. Nah, semua itu teman-teman sekalian akan menjamin fasilitas kredit yang diberikan oleh bank itu akan tetap lancar atau performing loan sampai dengan jatuh tempo waktu kredit itu. Nah, ini prosesnya panjang sekali dan orang kredit selalu harus on ya di dalam melihat kondisi ini. Nah, kemudian teman-teman sekalian, penyaluran kredit oleh bank-bank itu, lebih-lebih bank BUMN, itu bukan nggak gampang ya, itu tidak lalu semudah yang kita bayangkan. Karena di dalam lembaga bank itu ada hierarki pengambilan keputusan kredit. Ini perlu teman-teman ketahui ya. Sebelah kiri mari kita lihat ya. Kalau di sebuah bank besar itu ada yang namanya Credit Approval Authority ya, berdasarkan prinsip analytical hierarchy ya. Jadi ada hierarki pengambilan keputusan. Kalau kreditnya itu besar sekali, misalnya ratusan miliar atau mungkin bahkan triliunan, itu ada yang namanya komite kredit ya. Komite kredit itu terdiri dari beberapa anggota direksi dan juga beberapa kepala divisi kredit. Itu. Bahkan beberapa bank itu secara internal policy itu mewajibkan direksi itu melaporkan atau memberitahukan kepada dewan komisaris terkait dengan rencana penyaluran kredit kalau itu bernilai besar. Nah, ini hanya sifatnya kasuistis ya, tidak semua bank menerapkan prinsip ini, tapi beberapa bank yang konservatif ya, yang sangat prudent itu melaporkan rencana untuk penyaluran kreditnya itu kepada dewan komisaris. Untuk apa? Untuk mendapatkan ya masukan. Meskipun keputusan akhir tetap ada pada direksi. Karena penyaluran kredit itu adalah domainnya direksi atau BOD. Nah, kemudian kalau kreditnya lebih kecil itu masuk dalam kewenangan direktur kredit. Apakah itu kredit korporasi, apa itu kredit segmen menengah, apalagi itu kredit kecil dan mikro. Itu cukup di direktur kredit. Kalau nilainya lebih kecil lagi, cukup kepala divisi. Misalnya kepala divisi kredit kecil, kepala divisi kredit menengah, kepala divisi kredit mikro, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau di tingkat daerah atau wilayah, itu bisa diputus oleh yang namanya kepala wilayah saja, atau pemimpin wilayah. Ya. Kemudian di bawah kepala wilayah, itu ada namanya kepala cabang, atau beberapa bank menyebutnya sentra kredit. Ada sentra kredit kecil, ada sentra kredit menengah, dan seterusnya. Nah, ini di bawahnya sengaja saya kasih titik-titik. Mungkin ada lagi sifat yang levelnya itu cabang pembantu, bisa saja, kita nggak tahu. Nah, teman-teman, kenapa harus ada hierarki pengambilan keputusan kredit? Ini terkait dengan apa? Dengan upaya bank menyelamatkan kreditnya. Ya, jadi seorang kepala wilayah itu punya kewenangan tertentu. Seorang direktur kredit itu punya kewenangan tertentu. Apa batasan kewenangan itu? Yaitu pengalaman kerjanya, jam terbangnya di dalam orang ini menghandle atau mengelola kredit. Semakin dia punya jam terbang yang tinggi, tentu kewenangannya akan lebih besar. Nah, itu udah common di mana-mana, ya. Nah, apakah itu cukup, Pak Rian? Nggak cukup, ya. Untuk meyakini bahwa proses kredit itu berjalan dengan prinsip GCG yang betul, prinsip tata kelola yang baik dan benar, maka harus memenuhi kaidah yang namanya 4Eyes Principle. Apa itu prinsip 4Eyes Principle? Yaitu pihak pengambil kebijakan kredit itu harus menjelaskan
rencana penyaluran kreditnya itu kepada siapa? Kepada pihak manajemen risiko. Nah, manajemen risiko itu bisa level direksi, bisa level divisi, bisa level wilayah, bisa level cabang, dan terus ke bawahnya. Nah, makanya istilahnya 4 mata. Prinsip 4 mata itu, kalau Mas Elba itu adalah pejabat kredit, kemudian Mas Bejo itu pejabat manajemen risiko, 2 orang ini harus ketemu untuk mendiskusikan rencana penyaluran kredit ini. Jadi orang kredit harus meyakinkan orang manajemen risiko bahwa kredit yang diberikan itu betul-betul sudah melalui analisa 5C dan diyakini calon debitur ini akan mampu memenuhi kewajibannya. Nah, nanti dari pihak manajemen risiko, pejabat manajemen risiko memberikan opini atau pendapat. Pendapatnya ada 2, mendukung atau menyokong rencana penyaluran kredit, atau sebaliknya menolak. Nah, tapi menolaknya dengan catatan, misalnya agar dilakukan ini. Nah, nanti atas rekomendasi dari pejabat manajemen risiko ini, pejabat kredit tadi akan melengkapi kekurangan-kekurangan yang dicatat atau direkomendasikan atau disarankan oleh pejabat manajemen risiko. Nah, nanti begitu deal, 2 orang ini, 2 pejabat ini bersama timnya salaman. Nah, itulah. Sehingga penyaluran kredit itu betul-betul sudah melalui proses GCG yang benar. Prinsip prudensialnya, prinsip kehati-hatiannya sudah bisa dipenuhi. Ini 4 I's principle. Oke, kita lanjut teman-teman sekalian. Nah, saya bedah satu-satu secara singkat ya. Bagaimana kita menganalisa karakter calon debitur? Mas Bejo, Mas Elba datang kantor cabang. Ini kita baru ketemu. Kan saya nggak bisa menilai Mas Bejo dari mukanya, Mas Elba dari mukanya. Nah, makanya saya cek. Ada beberapa sumber analisa karakter calon debitur. Yang pertama, kita bisa cek di OJK. Di OJK itu ada namanya Sistem Layanan Informasi Keuangan. Ya, dulu namanya itu SID, ya. Kalau nggak salah itu mengenai identitas debitur. Itu dulu dikelola oleh BI, sekarang dikelola oleh OJK, namanya SLIK. Jadi seseorang itu kalau punya pinjaman di tempat lain, apakah itu di bank atau di lembaga pembiayaan, itu akan terrecord. Nah, dari sini kita bisa tahu bagaimana karakter dari orang itu. Apakah ini orang seneng ngutang atau bagaimana, itu kelihatan dari situ. Kita juga bisa minta surat keterangan bank, ya, tentang riwayat calon debitur berhubungan dengan bank. Misalnya Mas Bejo datang ke BNI minta kredit, kita tanya, Mas Bejo punya pinjaman lain enggak? Oh, ada Pak Rian, di mana? Di bank A. Nah, kita minta referensi, coba Pak Bejo minta referensi dari bank A ya, untuk meyakini bahwa Mas Bejo itu betul-betul calon debitur yang punya karakter yang baik, kayak gitu. Lalu apa? Kita bisa cek juga dari dokumen legal yang dimiliki calon debitur kita. Kita cek KTP-nya, NPWP-nya, kartu BPJS-nya, kemudian dokumen-dokumen perusahaan. Ya, semuanya kita validasi, kita verifikasi, dan kita yakin ini semuanya oke. Kita bisa tanya juga kepada internal perusahaan. Misalnya, kita tanya karyawannya, bagaimana riwayat perusahaan, bagaimana riwayat pimpinan perusahaan, dan seterusnya. Kita juga cek ke lapangan, Mas Bejo, Mas Elba, Mas Muhtar, namanya on the spot. Kita cek di mana alamatnya kok Jalan HR Rasuna Said. Kita cek, oh bener, gedungnya ini, lantai ini. Kita cek semuanya. Kita tanya Satpam, Pak Satpam betul, ini alamat PTA. Betul Pak? Ah, itu verifikasi namanya. Nah, kemudian kita juga bisa cek bagaimana pemberitaan-pemberitaan media massa atau informasi yang relevan, yang kredibel, yang valid terkait dengan itu, sosok si calon debitur. Tentu informasinya adalah informasi yang kredibel ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini salah satu tools kita untuk bisa menganalisa karakter calon debitur. Berikutnya, bagaimana kita menganalisa kemampuan dari seorang calon debitur. Banyak sekali ya. Misalnya kita bisa cek dari struktur organisasi dan pengurus perusahaan ya. Kemudian kita bisa cek siapa pemilik perusahaan ini. Orangnya kredibel enggak? Bagaimana status hukum perusahaan? Apakah bentuknya VT, CV, firma, atau apa? Kemudian bagaimana status kepemilikan saham perusahaan? Apakah TBK, apakah tertutup? Kemudian bagaimana riwayat perusahaan dan bidang usahanya? Seorang calon debitur datang, Pak Rian, saya mau pinjam kredit, berapa? 100 juta, untuk apa? Untuk buka warung Tegal.
Anda pernah punya usaha belum? Belum, Pak. Baru kali ini. Nah, ini menjadi input bagi bank untuk melakukan analisa ulang. Bagaimana seorang yang tidak punya pengalaman bekerja, berusaha tiba-tiba minta kredit. Nah, seperti itu. Kemudian riwayat profesional calon debitur. Tentu kita bicara track record. Kita bicara rekam jejak dari calon debitur gitu. Kemudian riwayat kemampuan keuangan calon debitur. Dari mana kita ngeceknya? Dari laporan keuangan perusahaan. Kita lihat bagaimana likuiditasnya, rentabilitasnya, solvabilitasnya, dan terakhir profitabilitasnya. Karena debitur akan memenuhi kewajibannya dari profit yang dihasilkan. Nah, yang terakhir kita bisa cek juga dari kebijakan perusahaan yang dikelola oleh calon debitur kita. Bagaimana sistem remunerasinya, sistem promosinya, sistem kebagian, dan sebagainya. Ini hanya menjadi syarat pelengkap, tapi penting, ya penting. Karena dengan demikian kita bisa menilai bahwa usaha calon debitur itu betul-betul bagus dan prospektif. Nah, saya lanjutkan. Analisa kondisi, ini yang ketiga, ini sangat complicated teman-teman sekalian ya. Kita bisa lihat perkembangan ekonomi dunia saat ini, kawasan Asia saat ini, bagaimana perkembangan ekonomi dalam negeri, dan seterusnya. Kita juga bisa analisa kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Jangan lupa ada juga kebijakan-kebijakan di level gubernur. Bahkan mungkin di level tingkat 2. Nah, itu harus kita jadikan analisa. Karena siapa tahu kebijakan pemerintah ini berpengaruh kepada prospek usaha dari debitur yang kita biayai. Jadi kita juga lakukan analisa. Kemudian, nah ini penting teman-teman sekalian, bagaimana arah kebijakan ke depan, baik oleh otoritas atau regulator, yaitu oleh otoritas moneter, otoritas fiskal, kemudian otoritas keuangan. Itu kita analisa. Seperti tadi saya singgung di depan, pemerintah sekarang sedang mendorong hilirisasi sektor tambang. Nah, itu menjadi berita positif. Atau misalnya pemerintah akan memberikan subsidi kepada debitur yang meminjam untuk pembiayaan electronic vehicle atau kendaraan bermotor listrik. Nah, itu menjadi sesuatu yang positif bagi pihak bank gitu, karena ada dukungan kebijakan dari pemerintah. Nah, penting juga kita lihat bagaimana kondisi sosial politik hari ini dan kira-kira ke depannya. Terutama tahun 2024 ada kegiatan pemilu dan sebagainya. Kira-kira ada nggak ya pengaruhnya kepada usaha debitur kita ini? Ini juga menjadi analisa. Nah, yang terakhir, kita bisa pakai hasil pemeringkatan atau rating dari perusahaan-perusahaan lembaga pemeringkat. Misalnya oleh Pevindo, atau kalau dia perusahaan TBK yang berskala besar, kita bisa cek dari Standard & Poor's, atau dari Moody's, atau dari Fitch Rating, dan sebagainya. Ini hanya menjadi penguat bagi kita ketika melakukan analisa kondisi usaha debitur. Nah, kemudian ada juga data informasi lainnya yang relevan. Kita bisa minta kepada calon debitur, tolong dong berikan laporan keuangan 2 tahun terakhir misalnya. Bagaimana laporan perpajakannya, dan seterusnya. Nah, ini semua adalah untuk menciptakan yang namanya credit score. Ya, apa nanti hasilnya excellent, ataukah good, atau fair. Yang nanti akan menentukan layak tidaknya calon debitur itu menerima fasilitas kredit. Nah, yang keempat yaitu analisa modal. Kita lihat bagaimana kondisi keuangan perusahaan, bagaimana laporan keuangan secara triwulanan, secara semesteran, secara tahunan. Nanti kita lihat bagaimana balance sheet-nya, neraca ya antara aktiva dan pasiva. Bagaimana laporan rugi labanya. Kemudian struktur modalnya seperti apa. Kemudian rasio-rasio keuangan utamanya. Dan terakhir ini penting, catatan yang diberikan oleh kantor akuntan publik. Ya, jadi teman-teman kalau baca laporan keuangan, itu di halaman tengah, itu ada catatan dari KAP. Itu penting untuk dibaca. Karena dari situ ada catatan-catatan penting yang diadres, yang diberikan oleh auditor ya, itu kepada perusahaan yang diaudit itu. Itu menjadi salah satu referensi juga bagi pejabat bank sebelum kredit diberikan. Nah, terakhir teman-teman sekalian, ya mohon izin ada chat apa? Oke. Ada yang bertanya nanti. Nah, teman-teman, mari kita lihat yang kelima. Analisa kecukupan nilai jaminan. Ini penting. Sebagai apa? Tadi saya sudah singgung di depan. Jaminan atau kolateral ini sebagai second way out, sebagai motif berjaga-jaga ketika debitur betul-betul sudah lempar handuk, tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Nah, maka dia harus menyediakan jaminan atau kolateral yang cukup. Untuk apa?
sebagai antisipasi terjadinya risiko kredit atau risiko pembiayaan. Nah, risiko kredit itu bisa tergolong tinggi, sedang atau rendah, bergantung kepada berbagai faktor. Misalnya bagaimana kemampuan debitur memenuhi kewajibannya, bagaimana perkembangan kondisi ekonomi dan sebagainya. Itu nanti akan menghasilkan suatu peringkat risiko bagi calon debitur. Nah, penting juga teman-teman, kita harus melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan oleh calon debitur kita. Misalnya jaminannya jaminan fisik, ada mobil, ada rumah, ada tanah misalnya, itu harus kita hitung. Nah, agar hitungan kita itu betul-betul baik, tepat, dan bertanggung jawab, bank bisa menggunakan jasa pihak ketiga. Itu namanya tenaga taksasi atau adjuster atau tenaga penilai, ya. Dari situ kita bisa cek, nah kita akan memperoleh angka yang cukup. Misalnya jaminannya totalnya 100 miliar. Maka kelayakan kredit yang diberikan oleh bank itu rata-rata biasanya itu adalah sebesar 70% dari nilai kolateral. Nah, itu yang kita kenal teman-teman dengan istilah cash equivalent value atau CEV. Jadi kalau Mas Bejo mau pinjam kredit ke bank, kreditnya misalnya 100 juta, maka biasanya bank akan menetapkan nilai kolateral Mas Bejo itu kurang lebihnya 100 juta ditambah 30%. Ya, jadi 130% dari nilai kredit itu. Maka Mas Bejo harus menyediakan jaminan yang kurang lebih nilainya 130 juta. Kenapa demikian? Ini penting. Kenapa cash equivalent value itu harus 70%? Nah, teoretikalinya begini teman-teman sekalian. Kalau kalau nilai kreditnya itu katakanlah 100, ya, kemudian nilai jaminannya itu sama dengan 100 juta, 100 juga, ini berisiko. Kenapa? Begitu tahun kedua, tiba-tiba kreditnya Mas Bejo itu macet, dan pihak bank harus menjual atau melelang kreditnya tadi, maka nilai kreditnya itu teman-teman sudah terdiskon, sudah kena penyusutan, sudah terkena amortisasi. Nilainya tidak lagi 100, tapi menjadi 80%, menjadi 70%. Nah, inilah kenapa bank selalu menetapkan yang namanya cash equivalent, CEV, cash equivalent value, senilai 70% dari nilai agunan atau jaminan, untuk memastikan second way out-nya mampu mengcover semua nilai kredit yang diberikan jika kreditnya nanti itu betul-betul bermasalah atau macet. Nah, seperti itu. Nah, saya akan lanjutkan, saya cepetin aja. Lalu dokumen kredit apa yang harus kita kerjakan? Jadi begitu Mas Elba, Mas Bejo itu sudah dapat kredit, itu dokumentasinya harus kita jaga dengan baik, ya. Kita lakukan dokumen usulan kredit, kita simpan. Dokumen perjanjian kreditnya kita file khusus. Kemudian dokumen pengikatan jaminannya yang diikat secara hipotek, kita file khusus. Kemudian dokumen terkait dengan objek jaminan dan sebagainya, kita file khusus. Jadi filenya itu adalah namanya file kredit. Kredit atas nama siapa? Atas nama si A. Itu satu owner, satu file. Dan itu riwayatnya akan ada di situ semua. Itu disimpan secara khusus. Untuk apa? Untuk verifikasi kalau nanti ada apa-apa. Nah, dokumen kredit ini teman-teman sekalian, itu harus direview. Ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, tergantung kebijakan dari masing-masing banknya. Gunanya apa? Untuk ngecek misalnya perikatan jaminannya, misalnya jatuh tempo kredit itu 3 tahun, tapi jaminannya pengikatnya itu hanya tahunan, maka harus ada perpanjangan. Nah, itu pengikatan jaminan kredit tadi harus direview setahun, diperpanjang. Jangan sampai pihak bank lupa memperpanjang. Pas lupa memperpanjang, kreditnya macet. Ketika asetnya mau dijual, nggak bisa. Karena apa? Karena pengikatan jaminannya secara hukum itu menjadi lemah. Karena lupa diperpanjang. Nah, inilah pejabat kredit, administrasi kredit namanya ya, atau ADK, itu harus betul-betul disiplin, ya, ketat memonitor perjalanan dari dokumen kredit ini. Dan teman-teman perlu ketahui, dokumen kredit itu jumlahnya itu ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan. Makanya harus betul-betul di-file yang rapi. Nah, saya lanjut ini kepada persoalan kita. Teman-teman harus kita ketahui bahwa bank ataukah lembaga pembiayaan itu juga bentuknya perusahaan. Bisa perusahaan terbuka, PT ya, bisa juga
perusahaan perseroan terbatas, tapi TBK, macam-macam. Nah, mereka harus memenuhi dua prinsip penting. Yang pertama adalah prinsip GCG, Good Corporate Governance, kemudian diperkuat juga dengan prinsip GRC, yaitu menggabungkan antara governance, manajemen risiko, kemudian compliance atau kepatuhan. Nah, prinsip GCG dan GRC itu sudah embedded ya menjadi kultur bagi pejabat bank, lebih-lebih pejabat kredit. Karena ini akan memproteksi kredit itu menjadi aman, selamat sampai perjalanan kredit itu jatuh tempo. Nah, ini harus dipatuhi, dipedomani oleh setiap pejabat bank. Apalagi dia mengambil kebijakan strategis terkait dengan penyaluran kredit. Ini clear sekali prinsipnya. Nah, kita lanjut. Misalnya apa? Nih, nggak cukup itu, Mas Elba. Bank PUM, pejabat-pejabat bank, bankir-bankir itu juga harus melaksanakan prinsip etika bisnis. Apa itu etika bisnis? Kalau misalnya yang mau pinjam kredit itu ternyata saudaranya, nah lebih baik dihindari karena ada potensi benturan kepentingan, kan gitu. Kemudian harus sesuai dengan prinsip market conduct. Apa itu market conduct? Yaitu janji yang diberikan oleh pihak bank itu harus selaras dengan perbuatannya. Jangan over promising tapi under deliver. Itu tidak boleh. Itu namanya abuse of power barangkali. Kemudian harus memenuhi asas kepatutan. Nah, asas kepatutan itu mirip-mirip dengan asas etika bisnis. Kalau calon debiturnya itu ternyata masih family, masih saudara, apalagi saudara kandung, nah itu sebaiknya dihindari. Karena akan menimbulkan potensi konflik of interest atau benturan kepentingan. Kemudian kita juga menghindari prinsip abuse of power. Mentang-mentang seseorang punya kekuasaan, dia seenaknya aja menyalurkan kredit kepada teman-temannya misalnya. Itu tidak boleh ya. Kemudian ada kontrak kinerja, itu namanya performance contract. Setiap pejabat bank itu setiap tahun, setahu saya, itu di awal tahun dia harus membuat penandatanganan kontrak kinerja terkait dengan dia kinerja atau pekerjaan yang akan dia kerjakan pada tahun berjalan. Nah, bagi pejabat-pejabat bank BUMN yang termasuk sebagai penyelenggara negara, mereka diwajibkan itu melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Ini penting teman-teman untuk mengecek kewajaran daripada nilai harta seseorang itu. Ya, misalnya pejabat itu kok katakanlah golongan tingkat kepala cabang, tapi harta kekayaannya itu kok nggak normal. Nah, kita bisa cek dari LHKPN-nya, bener nggak dia cara ngisi LHKPN-nya. Kemudian akan diruntut dari mana dia cara memperoleh harta itu. Nah, ini kewajiban sebagai pejabat bank sekaligus sebagai penyelenggara negara. Kemudian kita bisa lihat dari kewajiban dia melaporkan pajak tahunannya, ya SPT tahunannya bagaimana gitu. Kemudian ada moralitas dan norma-norma sosial kemasyarakatan yang harus juga dipatuhi. Kemudian menghindari potensi terjadinya tindak kecurangan keuangan. Kalau kita tahu bahwa ini melanggar aturan, jangan lakukan, ya jangan lakukan. Apalagi tadi di depan sudah ada prinsip 4 mata, 4 eyes principle, itu harus dipedomani. Nah, terakhir ini penting. Hindarilah kalau menurut kita dalam proses pemberian kredit itu ada potensi benturan kepentingan atas alasan apapun, ya. Karena ini menjadi menjadi pemberian kredit itu dinilai menjadi tidak objektif lagi, ya, sehingga menimbulkan subjektivitas. Nah, inilah teman-teman rambu-rambu atau pakar-pakar seorang pejabat kredit di dalam melakukan kegiatan usahanya. Nah, semua itu teman-teman itu dirangkai ya dalam satu kelembagaan, ya. Organ-organ pelaksana yang ngawasi ya pejabat kredit di bank-bank, khususnya di bank BUMN itu banyak. Satu saya sebut, ada Direktorat Hukum, ada Direktorat Kepatuhan, ada Direktorat Manajemen Risiko, ada satuan kerja yang tugasnya mengelola whistleblower system, pengaduan-pengaduan dari eksternal yang sifatnya tertutup. Kemudian ada juga satuan kerja yang khusus menangani pelaporan gratifikasi. Jadi, mohon maaf, kurang apa coba? Ya, pejabat-pejabat bank itu, terutama di bank BUMN, di dalam dia menjalankan kegiatan usahanya. Itu yang ngawasin ada, aturannya ada, semuanya ada. Sehingga
Tidak ada tempat untuk bersembunyi, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut. Intinya itu. Berikutnya, nah ini, ada organ pengawas internal. Seorang direksi diawasi komisaris, seorang kepala divisi diawasi direksi. Ini ada semuanya. Bahkan ada satuan audit internal, atau kita dengan istilahnya SAI. Bahkan khusus perbankan, teman-teman sekalian, satuan audit internal itu secara policy itu langsung di bawah supervisi oleh direktur utama atau CEO. Karena apa? Karena satuan audit internal itu merupakan perpanjangan mata dari dirut, dari seorang CEO perbankan. Ya. Kemudian secara internal juga dibentuk yang namanya komite audit. Nah, komite audit itu lembaga yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu tugas-tugas Dewan Komisaris di dalam kerangka pengawasan atau pemeriksaan. Ini lengkap sekali organ pengawas internal. Nah, sebelah kanan menarik lagi, organ pengawas eksternal. Ini Mas Elba, waduh nggak kurang-kurang. Ada OJK, ada Bank Indonesia, ada BPK, ada Ombudsman, ada Komisi 11 DPR RI. Ini terkait dengan Bank BUMN. Ada KPK, ya, ada PPATK, ada pemegang saham atau investor yang dia juga berhak mengawasi jalannya kegiatan usaha bank. Nah, yang terakhir ada unsur masyarakat. Siapa unsur masyarakat itu? Teman-teman jurnalis, ya, teman-teman LSM, kemudian tokoh masyarakat dan sebagainya. Itu juga bisa mengambil peran dalam konteks pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha bank. Kenapa ini penting? Karena bank itu kan menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkan dalam bentuk kredit, sehingga bank itu bisa hidup memberikan benefit bagi para pihak, pemegang saham, investor maupun customer-nya. Nah, ini baru saja saya tambah ini Mas Elba. Jadi siapa bilang ya penyelenggara negara atau pejabat Bank BUMN itu maaf kata di dalam kegiatannya itu enak? Enggak. Pejabat bank ya Bank BUMN itu dikategorikan sebagai penyelenggara negara, ya. Maka mereka wajib tunduk dan patuh kepada seperangkat ketentuan perundang-undangan. Yaitu apa? Misalnya, dia harus tunduk kepada Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara, Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan, dan terakhir Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, mungkin masih ada undang-undang lain yang tidak saya address atau saya memang lupa atau nggak tahu, tapi kurang lebih ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangkan, waduh, kok sangat ini ya, sangat banyak aturannya ya. Memang begitu. Sebagai pejabat Bank BUMN itu adalah memiliki predikat sebagai penyelenggara negara. Makanya mereka wajib lapor harta kekayaannya, LHKPN. Karena ini dia harus tunduk kepada 9 undang-undang. Bayangkan teman-teman, ya. Ini semua hanya untuk mengamankan agar kegiatan usaha badan usaha milik negara itu betul-betul amanah, betul-betul berakhlak, dan betul-betul istiqomah, itu istilahnya. Nah, ternyata udah selesai nih Mas Elba, Mas Bejo, Mas Muhtar. Ini ada beberapa lampiran, nanti teman-teman bisa lihat ya. Tapi tadi saya ada pesan khusus ini, bayangkan ini. Tadi saya 2 menit terakhir nih Mas Elba, yang jenengan sampaikan betul sekali. Saya data ini baru saya update tadi malam. BRI tahun lalu laba bersih konsolidasi itu 51,17 triliun. Bank Mandiri 41,17 triliun. BNI 18,31 triliun. Luar biasa. Itu memberikan sinyal kuat kepada kita teman-teman bahwa Indonesia itu tidak mengalami krisis ekonomi atau tidak mengalami resesi ekonomi. Karena apa? Kalau Indonesia itu mengalami resesi atau krisis ekonomi, hampir pasti nggak mungkin kinerja bank-bank ini begitu cemerlang. Bayangkan, tingkat keuntungannya itu pertumbuhannya BRI 64%, Mandiri 47%, kemudian BNI 68%. Itu nggak mungkin terjadi kalau kondisi ekonomi kita itu jelek. Nah, ini saya ingin mengkonfirmasi teman-teman, kalau ekonomi suatu negara itu bagus, stabil, dan tumbuh positif, maka akan tercermin, akan terkonfirmasi dari kinerja kegiatan perusahaan-perusahaannya. Salah satunya adalah dari kinerja
badan usaha perbankan, ada BRI, ada Mandiri, ada BNI. Bahkan BCA pun juga menarik, untung 40,7 triliun. Kemudian ini CIMB Niaga, ini laporan per September, itu udah untung 5 triliunan, luar biasa. Nah, sebagai closing, ini sebagai suatu kenyataan, suatu bukti empiris bahwa kinerja perbankan kita yang bagus tadi, satu memang karena proses operasionalnya yang betul-betul govern, betul-betul sesuai dengan aturan main, di backup oleh dukungan kondisi ekonomi yang bagus, sehingga menciptakan bottom line atau kinerja atau profitabilitas yang sangat-sangat cemerlang. Kalau seperti di sini Mas Elba, siapa tahu nanti ada teman-teman yang mau melakukan pendalaman, saya persilahkan. Terima kasih Mas Elba, saya kembalikan ke panjenengan. Siap, terima kasih Mas Rian, paparannya sangat detail, sangat tajam dan memberikan banyak insight buat kita nih para jurnalis Mas Rian terkait dengan prosedur penyaluran kredit di perbankan ya, terutama bank-bank himbara yang sekarang baru hampir sudah semua ya selesai melaporkan kinerja 2022. Dan hasilnya tadi seperti disampaikan oleh Mas Rian cukup bagus ya kinerja bank-bank himbara. Nah teman-teman, ini sesi tanya jawab, di chat room sudah ada 3 pertanyaan. Nanti saya akan bacakan yang 3 pertanyaan dari chat room dulu ya. Nanti setelah itu teman-teman bisa langsung di ruang Zoom ini angkat tangan untuk bertanya. Mas Rian, ini ada 3 pertanyaan dari dan menarik semua pertanyaannya Mas Rian. Yang pertama dari Mas Marjudin dari iPod News nih, iPod News. Jadi belakangan ini banyak penyalur kredit atau lembaga keuangan kena gugatan PKPU dari pihak 3 atau pemodal nih Mas Rian. Nah, apakah banyaknya kasus ini karena proses verifikasi yang salah prosedur atau ada analisis yang tidak kredibel sehingga terjadi ya macet ya kredit ya, NPL ya. Nah itu, nah ada 2 pertanyaan Mas Rian dari Mas Marjudin ini. Yang kedua, bagaimana tren kredit ke depan menurut Mas Rian ini? Langsung dijawab aja Mas Rian atau mau saya ini satu-satu ya Mas Elba ya. Ini pertama siap. dari Mas Marjudin dari iPod News, ini temannya Aditya. Jadi begini Mas Marjudin, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, PKPU itu adalah salah satu solusi yang ditawarkan oleh salah satu pihak di dalam perjanjian kredit. Bisa dari pihak, umumnya dari pihak debitur ya, debitur untuk menyelesaikan pemenuhan kewajibannya itu ke jalur PKPU ya, penundaan kewajiban pembayaran utang kan gitu. Nah ini terjadi karena apa? Karena pinjamannya itu bermasalah. Bermasalah itu karena apa? Nah tadi prinsip 5C-nya itu, dugaan saya bukan dari proses verifikasinya yang tidak korek atau tidak prosedural, bukan itu. Tetapi ini kejadian memang pada umumnya terjadi 2-3 tahun terakhir ini. Ketika terjadi dinamika ekonomi yang sangat masif ya. Tiba-tiba kita nggak tahu ujuk-ujuk ada pandemi COVID-19. Dulu namanya coronavirus. Lalu tindakan yang dilakukan pemerintah adalah cukup ekstrim, yaitu melakukan pembatasan sosial. Kita nggak boleh bekerja, kita hanya tinggal di rumah, bla bla bla. Akibatnya apa? Akibatnya ekonomi kita mengalami kontraksi ekonomi. Saya boleh katakan dulu kita tahun 2020 kita tuh mengalami resesi ekonomi. Karena apa? Karena pertumbuhan ekonomi kita minus 2,3. Kita ingat minus 2,3 tahun 2020. Dan hampir semua negara juga mengalami pertumbuhan yang negatif alias kontraksi. Nah, itu tentu berakibat pada kendala debitur di dalam memenuhi kewajibannya. Nah, karena tiba-tiba usahanya macet, tiba-tiba hotelnya tutup, tiba-tiba restorannya nggak ada yang mampir, tiba-tiba macam-macam jenis usaha yang terhalang karena tadi orang tidak boleh keluar rumah, orang tidak boleh bekerja di kantor dan seterusnya. Ya, dulu ada namanya PSBB, kemudian PPKM dan sebagainya. Nah, lalu muncullah solusi yaitu melalui jalur pengadilan yaitu dengan PKPU. Nah, itu nggak apa-apa. Ini sebagai jalan keluar. Sepanjang pihak banknya menyetujui kesepakatan yang diambil oleh debitur melalui jalur PKPU, oke-oke saja. Yang penting, nah ini, yang penting
hasil daripada keputusan dari pengadilan PKPU itu betul-betul membawa manfaat bersama, atau bahasa kerennya itu Mas Marjudin, mutual benefit, ya, mutual benefit. Banknya tidak dirugikan, kemudian debiturnya pun tidak dirugikan. Karena prinsip bagi bank itu adalah suka duka itu harus dijalani bersama. Ketika cuaca cerah, mari kita nikmati sama-sama. Ketika cuaca masih suram, ya mari kita jalani bersama-sama. Nah, sehingga nanti kalau proses PKPU-nya selesai, ekonominya sudah membaik, kemudian kegiatan usaha debitur itu kembali normal, nah dia bisa memenuhi kewajibannya seperti semula. Seperti itu. Makanya dalam proses PKPU itu ada istilah, nah kalau nggak salah, istilahnya itu homologasi. Ya, di situ ada penetapan, misalnya hakim memutuskan debitur A boleh mencicil dengan kondisi ini. Itu. Nah, nanti pihak bank tinggal menyetujui saja sepanjang pihak bank menilai bahwa solusi jalan keluar yang ditawarkan itu betul-betul win-win, ya, bukan win-loss, tapi win-win. Kedua belah pihak menerima benefit secara bersama atau mutual benefit namanya. Itu boleh. Nah, kemudian yang kedua, nih Mas Murjadin, bagaimana outlook kredit kita? Saya meyakini nih Mas Murjadin, teman-teman sekalian, pertumbuhan kredit tahun lalu kita tumbuh 11,31. Rasanya tahun ini, meskipun kita orang mengatakan menjelang kegiatan pemilu, saya masih optimis pertumbuhan kredit kita tahun ini itu bisa 9 batas bawah, itu sampai 12% batas atas. Nah, batas bawah 9 itu karena apa? Kalau nanti sebagian pengusaha itu lalu karena kekhawatiran, dia ngerem kegiatan usahanya, sehingga dia akan cenderung tidak mengajukan fasilitas kredit atau dia menunda ekspansi usahanya. Nah, tapi outlook saya yang 12% itu begini Mas Elba, Mas Marjudin, saya cek setiap peristiwa 5 tahunan, itu justru ada dorongan kegiatan ekonomi. Yaitu namanya apa? Itu kalau dalam bahasa apa namanya PDB, produk domestik bruto, itu ada pos namanya LNPRT, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara non-profit terkait dengan rumah tangga. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh misalnya partai politik, organisasi masyarakat, kemudian yayasan-yayasan, kemudian ini perkumpulan-perkumpulan reuni-reuni, itu termasuk di dalam kegiatan LNPRT. Nah, ini sudah tercium, terendus Mas Elba, Mas Marjudin, pada tahun lalu kontribusi LNPRT terhadap PDB kita itu kurang lebih 5,6%. Bayangkan, itu 2 tahun sebelum pemilu loh. Dan ketika pemerintah sudah membuka PPKM. Nah, kalau nanti kita sebentar lagi masuk masa endemi, saya yakin kontribusi dari LNPRT itu akan meningkat lagi. Bisa 6%, bahkan mungkin bisa 9% terhadap total PDB Indonesia. Apa realisasinya Pak Rian? Misalnya apa? Nanti akan banyak sekali di semester kedua terutama, orang kumpul-kumpul, rapat konsolidasi, rapat koordinasi, meeting-meeting, dan seterusnya, dalam rangka menyambut kegiatan Pesta Demokrasi 2024. Nah, tentu pemesanan hotel, pemesanan restoran, kemudian orang suka nongkrong di kafe, itu akan lebih banyak lagi. Tepat pada saat itu PPKM-nya sudah dicabut dan kita masuk masa era endemi. Wah, luar biasa. Itu dorongan terhadap pertumbuhan PDB kita akan luar biasa. Nah, ini akan tercermin di dalam outlook pertumbuhan kredit, Mas Marjudin. Makanya tadi saya bilang outlook PDB pertumbuhan kredit kita tahun ini batas bawah itu 9%, kemudian batas atas bisa 12%. Nah, konfirmasi saya itu bisa saya perkuat. Tadi Mas Elba sampaikan, beberapa bank BUMN kita itu bahkan pertumbuhan kreditnya tahun lalu itu double digit, ya, double digit. Dan kita tahu teman-teman, tiket size daripada bank-bank BUMN itu kan besar-besar. Jadi kalau bank BUMN itu tumbuh 10%, 11%, itu dari tiket size yang gede. Makanya kita nggak heran kalau pertumbuhan PDB kita tahun lalu itu tinggi, 5,31%. Karena salah satunya adalah di backup, didukung dari ekspansi kredit yang dikerjakan oleh kelompok bank-bank perbankan nasional, khususnya bank-bank BUMN. Yang itu ya Mas Marjudin ya, saya harus beri sini. Silakan Mas Elba lanjut. Oke, terima kasih Mas Rian. Ini cukup jelas nih soal pertanyaan dari Mas Marjudin tadi.
Ini Mas Sutrisno dari analisa bertanya Pak Rian terkait dengan tahun politik nih. Tadi Mas Rian mengatakan tahun politik menjadi salah satu pertimbangan penting ya bank dalam menyalurkan kredit. Nah, pertanyaannya adalah apakah kehati-hatian bank di tahun politik ini lebih tinggi dari tahun-tahun biasanya? Atau bisa juga terjadi penundaan pencairan kredit, Mas Rian? Silakan Mas Rian. Oke, makasih. Berdasar data historis, ini Mas, apa tadi namanya Mas? Sutrisno, Mas Rian. Mas Trisno ya, berdasar pengalaman historis 5 tahunan, itu menjelang tahun pemilu, itu justru permintaan pinjaman itu naik. Ya naik. Karena apa? Dugaan saya, sebagian pelaku usaha kita itu mengantisipasi ya permintaan-permintaan daripada kegiatan-kegiatan politik tadi, apakah itu kampanye, apakah itu rapat-rapat konsolidasi, pertemuan-pertemuan kader dan sebagainya itu, sehingga mereka mengajukan fasilitas kredit, baik kredit baru atau kredit tambahan. Ya, kenapa? Karena orang jadi lebih banyak bertemu di hotel, lebih banyak bertemu di restoran dan sebagainya, sehingga mereka perlu tambahan modal kerja. Bahkan sebagian mungkin kredit investasi. Nah, kita bisa lihat nanti, Mas Elba, Mas Trisno, banyak sekali kegiatan kumpul-kumpul, nanti ada apa namanya itu kampanye akbar dan sebagainya. Itu kan perlu dukungan logistik, ya, perlu persediaan makan minum, perlu persediaan misalnya artis atau hiburan dan sebagainya. Itu akumulasi perputaran uangnya itu tinggi, ya, perputaran uangnya tinggi. Nah, ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi kita. Makanya tadi saya bilang, setiap peristiwa 5 tahun itu justru pertumbuhan ekonomi kita itu ada sedikit insentif, ada tambahan kurang lebih 0,5 sampai 1%. Itu dari kegiatan yang terkait dengan pemilihan umum, baik itu pilpres atau itu pemilihan legislatif. Jadi saya meyakini sepanjang kondisi politik kita itu menjelang pemilu itu masih kondusif, ya, orang masih akan berbisnis, ya. Dan spesifik Indonesia, Mas Elba, Mas Trisno, ada proses yang namanya decoupling. Apa itu decoupling? Yaitu kegiatan ekonomi tetap berjalan seperti biasa, kegiatan politik juga berjalan seperti biasa. Yang berbisnis tetap berbisnis, yang berpolitik tetap berpolitik. Nah, itulah indahnya demokrasi di Indonesia. Sehingga kegiatan ekonomi tetap jalan, bahkan cenderung naik, ya. Sementara kegiatan politik juga jalan. Itu pertanyaan untuk Mas Trisno tadi. Silakan Mas Elba. Oke, thank you Mas Rian. Ini pertanyaan ketiga juga seksi juga pertanyaannya Mas Rian nih terkait dengan kinerja penyaluran kredit bank-bank BUMN ini. Iya. Apakah sudah sesuai dengan prinsip prudensial seperti yang tadi disampaikan Mas Rian, dan tantangannya seperti apa kredit-kredit yang dilakukan oleh Bank Himbara ini terkait dengan resiko dan keuntungannya juga Mas Rian? Ya. Dari Mas Arif Kontan nih. Oh, jadi ini Mas Arif ya, oke, makasih Mas Arif. Jadi dari paparan yang saya sampaikan tadi, itulah sesungguhnya gambaran empiris yang dikerjakan oleh teman-teman pejabat kredit di bank-bank pemerintah atau bank-bank himbara. Itu seperti itu. Betapa banyak sekali koridor hukum, koridor ketentuan, baik itu eksternal maupun internal yang harus dipedomani, yang harus dipatuhi. Ini sebagai rambu-rambu, sebagai pagar agar pelaksanaan proses pemberian kredit itu betul-betul memenuhi kaidah prudential banking. Nah, prudential banking itu terjemahnya adalah bahwa setiap pejabat kredit di Bank BUMN itu harus mematuhi prinsip-prinsip DCG. Tata kelola yang baik itu terkait dengan apa? Transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, terus responsibility, kemudian tata kelola. Itu harus dipenuhi. Masih lagi diperkuat dengan prinsip GRC, GRC. G-nya itu governance, ya governance, tata kelolanya bagus, SOP-nya harus bagus, dan SOP-nya pun harus setiap waktu direview, disesuaikan dengan kondisi yang terkini. Kemudian R-nya itu apa? Risk, yaitu sistem manajemen risikonya harus handal, harus teruji, dan setiap waktu harus direview. Untuk menguji tingkat kehandalannya itu betul-betul proven di dalam memitigasi risiko kredit. Nah, kemudian C-nya itu apa? Compliance. Pejabat kredit harus memastikan bahwa setiap proses kreditnya itu sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku
dan sesuai dengan ketentuan internal dari banknya itu. Nah, ini ada yang ngecek, ya Mas Arief ada yang ngecek. Makanya tadi ada namanya 4IS Principle. Pejabat kredit akan bertemu muka dengan pejabat manajemen risiko untuk memastikan bahwa semua risikonya sudah termitigasi dengan baik. Ada risiko kredit, ada risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, kemudian risiko likuiditas, kemudian ada lagi satu lagi yang terakhir itu risiko reputasi. Itu semua harus dianalisa dengan baik sehingga pihak bank meyakini bahwa kredit yang diberikan itu akan aman sampai jatuh tempo nanti. Nah, ini koridor yang yang melingkupi ya bagaimana seorang pejabat kredit di bank-bank BUMN itu melakukan pekerjaannya. Mungkin bagi teman-teman, waduh Pak Rian banyak sekali aturannya. Ya memang iya. Tadi saya bilang ada 9 undang-undang yang harus dipedomani, yang wajib dipatuhi oleh pejabat bank BUMN. Kenapa? Karena pejabat bank BUMN itu termasuk dalam kategori penyelenggara negara. Ya, ada badan usaha milik negara. Ada kata N itu Mas Elba, ini yang membuat pejabat kredit di bank BUMN itu harus betul-betul comply dengan semua aturan main. Maka penting dilakukan yang namanya checklist. Itu selalu wajib. Checklistnya itu dalam bentuk administrasi kredit yang baik, ya. Dan setiap waktu, entah 3 bulanan, entah 6 bulanan, administrasi kredit itu melakukan review atas dokumen kredit tadi. Nah, inilah Mas Arief yang dari Kontan ya, yang saya meyakini bahwa proses penyelenggaraan kredit di bank-bank BUMN itu sudah sesuai dengan koridornya karena begitu rigidnya, begitu ketatnya rules yang harus dipedomani dan dipenuhi. Bukan hanya dipedomani, tapi juga semuanya itu harus dipenuhi. Itu Mas Elba, untuk Mas Arief dari Kontan. Terima kasih Mas Rian. Ini ada dari Mas Herman berita satu, tapi sebelum ke Mas Herman, pertanyaan ini nyambung dari pertanyaan Mas Arief dari Mbak Dian dari Republika. Ada 2 pertanyaan Mas Rian. Pertama, apakah praktek penyaluran kredit Bank Himbara ini sudah sesuai dengan prosedur? Dan apakah itu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional? Nah, yang kedua, tadi Pak Dian menyebut kinerja Bank BUMN sangat cemerlang. Jadi, apa penyebab bagusnya kinerja Bank BUMN ini? Oke, terima kasih. Ini saya jawab dulu dari Mbak Dian ya dari Republika. Terima kasih Mbak Dian. Yang pertama, seperti tadi saya sudah respon ke Mas Arief dari Kontan ya. Sepanjang pengetahuan saya memang prosedural kredit ya, penyelenggaraan kredit di Bank BUMN itu sudah inline ya, inline dengan rule of the game-nya atau sesuai dengan aturan mainnya. Nah, konfirmasinya dari mana? Gampang. Konfirmasinya adalah dari tingkat rasio NPL yang ada di bank-bank BUMN. Setahu saya, nanti tolong dicek di data ya, gross NPL di kelompok bank BUMN itu nggak sampai 3%. Nggak sampai, itu gross ya, gross NPL. Kalau neto NPL-nya atau NPL bersihnya itu di bawah 1%, mungkin 0,6 atau 0,8. Nah, net NPL 0,8% itu saya yakini itu karena apa? Karena gangguan ekonomi sehingga debitur itu tidak mampu menjalankan usahanya sehingga terjadi NPL. Apa itu gangguan ekonomi? Ya tadi tiba-tiba ada pandemi, ya kan? Tiba-tiba ada gangguan ekspor impor karena ada perang di Rusia melawan Ukraina dan sebagainya. Nah, itulah yang membuat sebagian kecil debitur yang dikelola oleh Bank BUMN itu mengalami kegagalan usaha sehingga timbulnya NPL. Tetapi kalau kita lihat dari persentase NPL yang begitu kecil, itu mengkonfirmasi bahwa prosedural di Bank BUMN itu dalam konteks penyaluran kredit sudah on the track, ya, Mbak Dian sama tadi Mas Arief dari Kontan. Nah, yang kemudian kepentingan bangsanya apa? Tadi saya lupa menyampaikan Mas Elba. Dengan keuntungan katakanlah BRI 51 triliun, Mandiri 40 triliun, kemudian BNI 18 triliun, itu kita kebayang nggak berapa pajak yang diberikan oleh 3 bank ini? Ya, jadi pajak yang diberikan oleh kelompok bank BUMN itu, menurut saya itu signifikan. Dia akan masuk di pos penerimaan APBN. Itu adalah dari dari pajak yang diberikan oleh bank-bank ini. Yang kedua, Mbak Dian, itu dari dividen yang diberikan oleh bank-bank BUMN tadi kepada pemerintah. Pemerintah dalamnya adalah dari pemilik, yaitu Kementerian BUMN. Kementerian BUMN itu kan pemerintah. Nah itu.
Nah, yang ketiga, itu dari kredit yang diberikan, terutama kredit produktif. Apakah itu kredit investasi, apakah itu kredit modal kerja, dan kemudian ada kredit yang skala kecil, yaitu kredit UMKM. Termasuk di dalamnya adalah kredit usaha rakyat. Nah, dalam konteks ini kita tahu persis, Mbak Dian, bahwa pionir atau pelopor daripada penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR itu adalah kelompok bank-bank BUMN. Kenapa bank-bank BUMN, Pak Rian? Karena bank BUMN memiliki lebih banyak kantor cabang, memiliki lebih banyak outlet untuk menjangkau debitur-debitur UMKM yang belum bankable itu untuk disentuh. Itu. Jadi inilah peran nyata dari kelompok bank BUMN dalam konteks perkreditan. Bukan hanya kreditnya itu membuat sektor UMKM kita tumbuh, tapi juga membuka lapangan kerja, menyerap lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, menurunkan angka kemiskinan, dan seterusnya. Artinya kredit yang diberikan oleh kelompok bank BUMN itu menciptakan yang namanya multiplier effect, ya, atau dampak pengganda terhadap kegiatan ekonomi. Seperti itu, Mbak Dian. Nah, kemudian kinerja bank BUMN tadi sebetulnya sudah saya singgung. Tercapainya bottom line bank-bank BUMN yang bagus tahun lalu itu karena satu, proseduralnya memang dikerjakan dengan proven, dengan baik, sesuai dengan prinsip GCG, sesuai dengan prinsip GRC. Itu adalah elemen daripada prinsip kehati-hatian di perbankan. Yang kedua, kondisi eksternal daripada bank-bank itu, yaitu kondisi ekonomi kita, itu sepanjang tahun lalu memang relatif kondusif. Makanya saya bilang, teman-teman sekalian, yang mengalami resesi ekonomi, yang mengalami krisis ekonomi, itu negara-negara maju. Amerika, Kanada, Inggris, dan negara-negara G7 atau negara-negara Eropa yang lain. Indonesia dan beberapa negara Asia yang lain, itu baik-baik saja. Makanya kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 5,31%. Pertumbuhan ekonomi India 6,5%. Pertumbuhan ekonomi Filipina 7%, pertumbuhan ekonomi Vietnam 6,5%. Kenapa? Karena negara-negara Asia ini relatif isolated, ya, isolated daripada tadi gejolak eksternal yang episentrumnya ada di Eropa karena perang antara Rusia dengan Ukraina. Nah, itulah kenapa dengan kondisi ekonomi domestik yang kondusif, ya, orang tetap berusaha, kemudian kita juga berhasil menjalankan program vaksinasi sebagai game changer, sehingga kita sekarang bebas bergerak kemana-mana, ya, kita naik pesawat tanpa harus melakukan checking peduli lindungi lagi, yang penting kita asal pakai masker, itu membuat kegiatan ekonomi luar biasa. Makanya kita bisa lihat, Mbak Dian, PDB kita tahun lalu tumbuh 5,31%, apalagi Purchasing Manager Index, ya, angka PMI kita itu ada di zona ekspansi. Kalau nggak salah per Januari kemarin kita ada di angka 51,3. Thresholdnya kan 50. Berarti memang betul kondisi ekonomi kita paling tidak awal tahun ini sudah terus bergerak positif karena kita berada di zona ekspansi. Nah, inilah yang menjadi semacam modal awal untuk pertumbuhan kredit kita. Tadi saya sampaikan tahun ini batas bawah 9%, batas atas 12%. Syukur-syukur bisa lebih dari itu. Tapi itulah estimasi yang saya kerjakan seperti itu. Saya kira ini ya, Mbak Dian. Terima kasih. Oke, makasih Mas Rian. Terima kasih teman-teman. Ini Mas Rian ada 2 pertanyaan lagi dari room chat ini. Nah, ini tidak terkait dengan perbankan, tapi lebih ke usaha mikro nih, Mas Rian. Bagaimana tanggapan Mas Rian terkait dengan wacana bunga pinjaman 0% untuk usaha mikro seperti yang diusulkan oleh Menteri BUMN? Nah, ini kira-kira bisa tepat sasaran nggak kalau direalisasikan kredit 0% ini? Oke, makasih. Ini untuk Mas Herman ya dari Berita 1. In prinsip, usulan ini bisa diimplementasikan. In prinsip. Yang kedua, mengenai alokasinya tepat sasaran, tentu tuh harus dibutuhkan ini persiapan yang matang, Mas Elba, terkait dengan apa? Pendataan. Ya, siapa calon debitur kecil atau mikro yang layak memperoleh fasilitas kredit UMKM dengan suku bunga 0%. Ya, itu pendataannya harus betul-betul precise. Presisnya sih nggak 100% lah, tapi paling tidak mendekati angka 100%. Agar apa? Agar penyaluran kreditnya tepat guna, tepat sasaran, dan satu lagi, tepat manfaat.
Ya, ya. Kemudian poin ketiga, apa mungkin Pak Rian, bank menyalurkan kredit tanpa bunga? Nah, sementara dana dari masyarakat, ya itu kan kita kasih bunga. Entah itu bunga tabungan, entah itu bunga giro, entah itu bunga deposito. Nah, oleh karena itu, ini usulan akademis ya, usulan akademis, tentu kepada bank-bank penyalur pinjaman 0% itu harus diberikan semacam insentif. Ya, insentif tanda petik ya, itu sebagai apa namanya imbal jasa ya, imbal jasa karena bank itu sudah melakukan pekerjaan itu. Kan bank itu dalam mengoperasikan kegiatan usahanya itu melibatkan orang, employee, tenaga kerja yang harus dibayar. Yang kedua, untuk kegiatan itu kan harus ada investasi, ya kan? Yaitu apa? Lewat kantor cabang atau lewat apa digitalisasi. Itu ada biayanya, ada ongkos investasinya. Dan yang ketiga, untuk ongkos monitoring. Kan pinjaman yang diberikan kepada UMKM yang berbunga 0% itu harus diawasi, harus dimonitor, harus dievaluasi. Itu kan juga terkait dengan biaya. Nah, sebagai ganti biaya plus insentifnya itu harus disediakan secara khusus. Dari mana? Nah, jawabannya, kalau ini inisiatornya atau inisiatifnya itu dari pemerintah, dari government, siapapun kementeriannya, tentu bisa dialokasikan di dalam pos APBN kita, yaitu pos pengeluaran atau pos belanja. Mungkin bisa saja disisipkan di pos apa? Apakah itu di Perlinsos, yaitu alokasi perlindungan sosial, juga dimasukkan di unsur ini, unsur apa? Bansos, bantuan sosial. Kan bisa saja. Ini mirip-mirip Mas Elba, seperti tadi Mas Herman, ini mirip-mirip dengan apa namanya bantuan subsidi untuk ini kredit UMKM, yaitu KUR ya, kredit usaha rakyat, yang sebagian bunganya kan disubsidi oleh pemerintah melalui APBN. Sudah begitu, pemerintah juga membantu penjaminan. Kalau kredit KUR-nya itu bermasalah dan secara prosedural itu memang apa govern, maka kredit KUR ini yang bermasalah ini bisa diganti atau dijamin oleh PT Jamkrindo dan juga PT Askrindo yang memang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan penjaminan. Nah, jadi skema-skema ini Mas Elba, Mas Herman, itu bisa di-create ya. Yang penting adalah apa? Sesuai dengan tujuannya, tepat sasaran, tepat guna, tepat manfaat. Kemudian tadi SOP-nya juga harus dibuat. Jangan karena mentang-mentang 0% lalu mohon maaf, ini nanti si penerima pinjaman 0% itu lalu maaf kata seenaknya, kan aku nggak bayar kredit, jadi seenak aku nggak boleh. Nah, perlu adanya apa? Ini penting, pembinaan atau pendampingan baik oleh pihak bank atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh bank atau ditunjuk oleh pemerintah. Itu penting, karena tanpa pengawalan, tanpa pendampingan, mohon maaf, nanti kreditnya itu bisa dari tadi yang saya istilahkan dengan misfinancing, diberi kredit tanpa bunga 0% sebesar, maaf kata, mungkin di 25 juta, tidak untuk usaha warung, justru nanti dibelikan motor, ya kan? Masih mending kalau motornya untuk ngojek, takutnya motornya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Nah, ini yang saya masukkan kategori sebagai salah sasaran. Nah, ini saya kira jawaban ini Mas Herman, dan tentunya catatan saya ini masih bisa bisa didiskusikan lebih tajam ya, tanpa harus mengesampingkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di dalam industri perbankan kita. Mas Rian, berarti 0% itu sebenarnya nggak 0% ya, ada subsidi dari pemerintah berarti ya? Definisi 0% itu adalah debitur tidak membayar bunga. Iya. Debiturnya tidak membayar bunga karena dia mendapat bunga 0%. Tetapi, nah, pihak bank penyalur, Mas Elba, Mas Herman, dan teman-teman yang lain, kan harus ada tanda petik ya, imbal jasa. Benar nggak? Karena kalau nggak diberi imbal jasa, mohon maaf, ini kan ada operating cost, ada biaya operasional yang dikeluarkan oleh pihak bank sebagai penyalur penyalur kredit 0% tadi, Mas Elba. Gitu. Oke, terima kasih Mas Rian. Ini ada Mas Sidik nih, senior saya nih dari dulu di ekonomi nih, terkait dengan pernyataan Mas Rian Kirianto bahwa kinerja perbankan dengan krisis ya, bahwa kinerja Bank BUMN kan sangat bagus nih Mas Rian. Iya. Kemudian kita juga tidak menghadapi krisis. Nah, jadi apakah sebenarnya resesi ini
hanya dipengaruhi oleh kinerja perbankan atau tidak. Nah, yang kedua, Mas Rian, kan Presiden dan Menteri Keuangan beberapa kali mengingatkan tentang ancaman resesi ya. Betul. Nah, ini tanggapan Mas Rian seperti apa nih? Oke. Dari Mas Sidik. Ya, terima kasih nih Mas Sidik ini senior kita ini. Yang pertama, tadi saya sampaikan bahwa kita terhindar dari resesi ekonomi atau krisis ekonomi itu ada beberapa faktor. Ya, pertama faktor domestik dulu atau domestik. Pertama, Indonesia itu pertumbuhan ekonominya memang didominasi atau dihegemoni atau dikontribusi secara dominan itu oleh konsumsi rumah tangga domestik atau istilahnya KRT. Kita boleh cek kontribusi konsumsi rumah tangga domestik terhadap total PDB kita. Total PDB kita itu kurang lebih 19.500 triliun. Hampir mendekati 20.000 triliun. Itu total PDB Indonesia. Keren. Nah, itu 52%-nya itu dari konsumsi rumah tangga, Mas. Makanya saya selalu mendorong agar ibu-ibu rumah tangga jangan pelit untuk belanja. Mas Bejo, jangan pelit ngasih ini uang belanjaan ke istri. Biar istri kita belanja, Mas Sidik. Karena dari itulah PDB kita menjadi kuat, gitu loh. Nah, itu terbukti tahun lalu. Konsumsi rumah tangga berkontribusi 52% terhadap total PDB Indonesia. Itu keren, ya. Yang kedua, bahwa kita diuntungkan oleh ini, Mas. Adanya gejolak eksternal di Eropa, perang Rusia Ukraina itu memaksa ya beberapa negara Eropa itu harus membeli atau mengimpor batu bara dari Indonesia. Salah satunya ya, salah satu negara eksportir itu dari Indonesia. Kenapa? Karena aliran gas yang untuk operasionalisasi rumah tangga atau korporasi-korporasi di Eropa itu kan dikunci, di-lock oleh Rusia sebagai balas dendam terhadap ban atau larangan-larangan yang diterapkan oleh negara-negara Eropa dalam konteks NATO. Nah, itu membuat Jerman dan lainnya itu impor batu bara dari Indonesia. Nah, itulah yang membuat kita itu dapat semacam tanda petik ya, berkah terselubung ya, disguise blessing in disguise ya, berkah terselubung dari situasi global yang tidak bersahabat sehingga memaksa negara-negara maju seperti Jerman mengimpor batu bara dari Indonesia. Makanya kita bisa lihat, Mas Sidik, PDRB Provinsi Kalimantan itu mendekati 5%. Sebagian karena apa? Karena disumbang oleh hasil tambang batu bara. Yang kedua, dulu negara Eropa itu memban pembelian CPO dari Indonesia karena dinilai prosesi CPO kita itu misalnya ya tidak ramah lingkungan, menggunakan tenaga kerja di bawah umur dan sebagainya. Tetapi itu sementara waktu di-ignore oleh negara-negara Eropa karena mereka harus butuh energi alternatif, ya, butuh energi alternatif. Makanya mereka banyak juga membeli CPO dari Indonesia. Nah, itulah yang membuat ya bagaimana kita 30 bulan berturut-turut Mas Sidik, kita tuh mengalami surplus trade balance kita. Tahun lalu surplus trade balance kita itu 54,5 miliar US dollar. Keren banget, luar biasa. Itu selama 30 bulan berturut-turut. Padahal sebelum itu, sebelum pandemi, sebelum adanya perang, itu kita selalu mengalami defisit. Ya, saya tidak mengatakan bahwa pandemi atau perang itu menjadi berkah bagi Indonesia, nggak begitu. Tapi ya inilah, luckily, ya untungnya kita tuh dapat memanfaatkan momen itu. Makanya tadi PDRB Kalimantan mendekati 5%, kemudian PDRB Sumatera sebagai penghasil utama CPO itu pertumbuhannya kurang lebih 4,7% seingat saya. Artinya positif gitu loh. Nah, kemudian yang poin berikutnya nih Mas Sidik, Indonesia itu sesungguhnya tidak termasuk pemain dominan dalam konteks global value chain. Indonesia itu bukan termasuk eksportir besar, ya, eksportir dalam konteks seperti Cina, seperti India, atau seperti negara maju. Indonesia itu nggak termasuk dalam konstelasi global value chain. Sehingga ketika negara-negara lain itu mengalami masalah, Indonesia relatif terisolasi, ya, relatif isolated itu. Makanya Eropa boleh mengalami krisis ekonomi,
Amerika boleh mengalami resesi ekonomi secara ringan, Kanada mengalami resesi, Indonesia dan beberapa negara Asia yang lain baik-baik saja. Seperti itu. Tetapi saya punya catatan kecil di sini, Mas Sidik. Ke depan, kalau Indonesia mau maju, kita harus mulai menggeser ya kontribusi dari konsumsi rumah tangga itu ya ke investasi. Ya, investasi harus kita dorong lebih tumbuh lagi agar kita naik kelas ya, kita naik kelas untuk menjadi negara industri. Sebagaimana cita-cita kita pada tahun 2045 nanti kita menjadi negara ekonomi maju sejajar dengan negara-negara lain. Dan pada saat itu rancangannya Indonesia adalah termasuk Big Ten ekonomi dunia. Entah kita menduduki posisi keempat, kelima, atau keenam. Dengan catatan, kita harus mulai pelan-pelan menggeser orientasi kebijakan ekonomi kita, tidak lagi dari bertumbuh kepada konsumsi rumah tangga, tapi kita bergeser ke industri. Nah, industri itu butuh investasi. Makanya investasi langsung, baik PMA maupun PMDN, harus terus didorong. Ya, didorong sehingga ini nanti akan menjadi tulang punggung atau backbone ekonomi Indonesia yang lebih berkualitas dan lebih sustainable. Lebih berkualitas dan sustainable. Ini saya kira jawaban saya untuk Mas Sidik. Kemudian begini Mas Sidik, Mas Ilba, Bapak Presiden dan Ibu Menteri Keuangan itu memberikan semacam early warning, ya, peringatan dini. Para pengusaha Indonesia, masyarakat Indonesia, kita bersyukur ya tahun lalu ekonomi kita tumbuh bagus 5,31%. Ya, kita punya indeks manufaktur masuk era zona ekspansi yaitu 51 sekian persen. Tetapi kita nggak boleh menepuk dada, kita nggak boleh jumawa, kita harus tetap waspada gitu. Jadi optimis tapi waspada. Nah, peringatan waspada ini kaitannya apa? Kaitannya dengan salah satu isu sekarang ini adalah kapan perang di Ukraina dan Rusia itu selesai. Tidak ada satupun lembaga yang bisa memastikan kapan perang ini akan selesai. Guyonannya, Mas Elba, ya Mas Sidik, perang di Rusia ini akan selesai kalau dua negara ini sama-sama sudah capek. Masalahnya kita nggak tahu kapan mereka itu capek. Nah, itu loh. Nah, inilah yang Bu Menteri Keuangan kita, Bapak Presiden kita memberikan early warning, peringatan dini. Yuk, kita bersyukur tahun lalu kita tumbuh bagus. Mari tahun ini kita jaga. Kalau bisa kita tetap tumbuh 5, sekian persen. Tentu kita dengan apa? Dengan bekerja lebih baik, bekerja lebih produktif, kita jaga kondisi sosial politik dalam negeri agar terus kondusif sehingga bisa bisa merangsang, bisa menarik kegiatan-kegiatan ekonomi. Sambil kita tetap mewaspadai tadi adanya gejolak-gejolak eksternal karena perang belum selesai. Intinya di situ aja sebetulnya Mas Sidik, Mas Elba. Dan saya rasa early warning ini penting karena kalau nggak diadres seperti ini, mohon maaf nanti kita jadi jumawa. Kita nggak krisis kok. Jadi nanti kita jadi jadi semau gue, nggak boleh begitu. Kita tetap produktif, tapi tetap dalam koridor aturan main yang benar. Kita sesuai dengan GCG, sesuai dengan GRC dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini saya kira yang bisa saya share Mas Elba untuk Mas Sidik tadi ya. Oke, Mas Rian, terima kasih Mas Sidik, teman-teman semua. Ini kita udah 1,5 jam ini. Mungkin sebelum kita tutup, Mas Rian, teman-teman ada satu pertanyaan. Silakan kalau masih ada, angkat tangan aja di sini, nanti langsung ngomong ke Mas Riannya. Jika tidak ada, kita tutup saja ya Mas Rian. Iya. Cuman kalau boleh saya kasih catatan kecil nih Mas Elba untuk kita semua bahwa mungkin catatan kepada teman-teman perbankan nanti bahwa relaksasi kebijakan restrukturisasi karena COVID itu akan selesai bulan depan, ya Maret 2023, ya itu harus menjadi perhatian ekstra bagi teman-teman perbankan. Yang kedua, ada keberlanjutan dari PUJK nomor 48 setahu saya tentang kebijakan restrukturisasi kredit karena terdampak COVID yang nanti akan diperpanjang 1 tahun lagi sampai dengan Maret 2024. Tetapi itu diprioritaskan untuk sektor UMKM, ya kemudian sektor industri TPT dan alas kaki, dan yang terakhir adalah sektor ekonomi yang terkait dengan tourism.
Ya, tourism itu apa? Ada hotel, ada restoran, ada kafe, ada hiburan dan seterusnya. Nah, catatan saya adalah mumpung PUJK ini masih di-extend untuk beberapa sektor ekonomi tertentu, maka seyogianya relaksasi ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung kebijakan relaksasi itu masih berlaku, ya. Untuk apa? Untuk bisa menjaga bottom line atau kinerja dari perbankan kita secara umum, khususnya bank-bank BUMN. Catatan kedua adalah belum tentu semua debitur yang kita restru itu akan berhasil, ya, akan sukses gitu. Oleh karena itu, penyisian pencadangan atau CKPN saya kira harus dilakukan dari sekarang, sehingga nanti kalau memang betul-betul debitur yang kita restru itu tidak berhasil, kita sudah memiliki cadangan atau coverage ratio, ya, atau CKPN yang memenuhi syarat, sehingga bank kita tetap dalam kondisi sehat dan bisa beroperasi dengan baik. Nah, ujung-ujungnya nanti tentu bottom line atau kinerja bank kita dapat dijaga dengan baik, sustainable, konsisten dengan kinerja yang sudah kita capai paling tidak 2 tahun terakhir yang lalu. Itu tambahan catatan saya, Mas Elba, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ini sebagai catatan terakhir saja bahwa memang kinerja bank-bank umum termasuk Himbara terkait dengan performa yang bagus, ya, dengan NPL yang rendah, juga loan risk-nya juga rendah, dan itu dibuktikan juga dengan dampak yang diberikan kepada ekonomi kita. Mas Rian, teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya di ruang Zoom ini, diskusi tentang penyaluran kredit bank-bank Himbara. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Mukhtar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.